Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan, yang dimana bulan suci Ramadan ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkhitbah kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam berpuasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, menyucikannya serta membebaskannya dari endapan-endapan yang buruk bagi kesehatan tubuh dan akhlak-akhlak yang rendah. Allah menyebutkan sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka, sesungguhnya Allah pun telah mewajibkan atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian berarti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa, dan hal ini memberikan semangat kepada mereka dalam menunaikan kewajiban ini, yaitu dengan penuaian yang lebih sempurna dari apa yang telah ditunaikan oleh orang-orang sebelum mereka, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Al-Maidah ayat 48 hingga akhir ayat. Karena itulah maka dalam ayat ini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Dikatakan demikian karena puasa mengandung hikmah menyucikan tubuh dan mempersempit jalan-jalan setan, seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih, yaitu ya ma'syarus sabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatajawaj wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija'.
Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu memberi nafkah, maka kawinlah. Dan barang siapa yang tidak mampu memberi nafkah, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa merupakan peredam baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan batas hari-hari yang dilakukan padanya puasa. Hal itu dilakukan bukan setiap hari agar tidak berat dikerjakan, yang akibatnya nanti tubuh menjadi lemah dalam menunaikannya, melainkan hanya dalam beberapa hari tertentu. Memang demikianlah cara ibadah puasa pada permulaan Islam, yaitu mereka melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian hal ini dimansuh oleh perintah puasa bulan Ramadan sepenuhnya, seperti yang akan dijelaskan kemudian. Sesungguhnya telah diriwayatkan bahwa ibadah puasa pada permulaan Islam dilakukan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum kita, yaitu setiap bulannya 3 hari. Riwayat ini dari Mu'adz ibnu Mas'ud, ibnu Abbas, At-Qadadah, dan Ad-Dakhaq ibnu Muzahim. Puasa demikian masih terus berlangsung sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Allah menasakhnya dengan puasa bulan Ramadan. Abbad ibnu Mansur meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri sehubungan dengan makna firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, memang benar demi Allah, sesungguhnya ibadah puasa diwajibkan atas semua umat yang telah lalu, sebagaimana diwajibkan atas kita sebulan penuh. Yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat ialah hari-hari tertentu yang telah dimaklumi, dan telah diriwayatkan dari As-Sa'di hal yang semisalnya. Warawabnu Abi Hatim min hadis Abi Abdurrahman al-Mukri hadasana Sa'id bin Abi Ayyub hadasani Abdullah bin al-Walid an Abi Rabi' rajul min ahli al-Madinah an Abdullah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu Ramadan katabahu Allahu 'ala al-ummami qablakum. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari hadis Abu Abdurrahman al-Mukri yang mengatakan, telah menceritakan kepadaku Sa'id ibnu Abu Ayyub, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu al-Walid dari Abu Rabi, seorang ulama Madinah, dari Abdullah ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, puasa bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah atas umat-umat terdahulu. Demikianlah nukilan dari sebuah hadis panjang yang sengaja kami singkat seperlunya menyangkut pembahasan ini. Abu Zafar Ar-Razi mengatakan dari Ar-Rabi ibnu Anas, dari orang yang menerimanya dari Ibnu Umar, yang pernah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, Al-Baqarah 183, bahwa diwajibkan atas mereka apabila seseorang di antara mereka salat malam hari lalu tidur, maka diharamkan atasnya makan, minum, dan bersetubuh dengan istri sampai waktu yang semisal besok malamnya. Ibnu Abu Hatim mengatakan hal yang semisal telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Abdurrahman ibnu Abu Layla, Muzahid, Sa'id ibnu Zubair, Muqatil ibnu Hayyan, Ar-Rabi ibnu Anas, dan At-Khairisani meriwayatkan dari Ibnu Abbas hubungan dengan takwil firman-Nya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yakni atas kaum ahli kitab. Telah diriwayatkan dari Asy-Syabi, As-Sadi, serta Al-Kharashani hal yang semisal. Kemudian Allah menjelaskan hukum puasa menurut apa yang berlaku di masa permulaan Islam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idzatun min ayyamin ukhra. Maka jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Artinya, orang yang sakit dan orang yang berpergian tidak boleh puasa di
saat sakit dan berpergian. Mengingat puasa memberatkan keduanya, bahkan keduanya boleh berbuka dan mengqadai puasa yang ditinggalkannya itu di hari-hari yang lain sebanyak yang ditinggalkannya. Orang yang sehat lagi berada di tempat tetapi berat menjalankan puasa, sesungguhnya dia boleh memilih antara puasa dan memberi makan. Dengan kata lain, jika dia suka boleh puasa, dan jika ia suka berbuka maka berbuka boleh baginya, tetapi dia harus memberi makan seorang miskin setiap hari. Jika dia memberi makan lebih banyak dari seorang miskin untuk setiap harinya, maka hal ini lebih baik baginya. Jika ia berpuasa, maka puasa lebih utama baginya daripada memberi makan. Demikianlah menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Tawus, Muqatil, Ibnu Hayyan, dan lain-lainnya dari kalangan ulama salaf. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walilladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa khairun fa huwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Qala al-Imam Ahmad hadatsana Abu Nadri hadatsana al-Mas'udi hadatsana Amr bin Murrah an Abdurrahman bin Abi Layla an Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an qala uhilatis salatu salasah ahwal wa ahillu siyam salasata ahwal فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قديم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم إن الله عز وجل أنزل عليه قد نار تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. البقرة 104. فوزه الله إلى مكة حاد حول قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذين بها بعضهم بعضا حتى نقسم أو كادوا ينقصون. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النعيم ولو قلت إني لم أكن نعيما لصدقت أني أنا بين النعيم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مثنى حتى فرغ من الأذان ثم أمحل ساعة ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة مرتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها بلالا فليأذن بها. فكان بلال أول من أذان بها. قال وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إنه قد طاف بمثل الذي طاف به غير أنه سبقني فهذاني هالا. قال وكان يأتون الصلاة قد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها فكان الرجل يسير إلا الرجل إذا كم صلى فيقول واحدة أو اثنتين فيصليهما ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال فجاء معاذ فقال لا أزيده عن حال عبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سابقني. قال فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها. قال فثبت معه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. فهذه الثلاثة أحوال. وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قديم المدينة فجعل بالصوم من كل شهر 3 أيام وصام عاشوراء
ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلا قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزاء ذلك عنه ثم إن الله عز وجل أنزل الآية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم فاثبت الله الصيام على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيعون الصيام فهذا نهارا قال وكان يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا ثم إن رجلا من الأنصار يقال له سرمة كان يأمل صعيما حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائما فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاهل جهدا شديدا فقال ما لي أراك قد جحدت جهدا شديدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عملت أمسي فزئت حين زئت فألقيت نفسي فنئت فأصبحت حين أصبحت صعيما قال وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نعم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله عز وجل أحل لكم الليلة الصيام مرفأس إلا نسائكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Nazar, telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi, telah menceritakan kepada kami Ammar ibn Murrah dari Abdurrahman ibnu Abu Layla dari Mu'adz ibnu Zabal radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa ibadah salat diperdukan melalui 3 tahapan dan ibadah puasa diperdukan melalui 3 tahapan pula. Ada pula mengenai tahapan-tahapan ibadah salat ialah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam salat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 17 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya ayat berikut yang artinya sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, hingga akhir ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengalingkannya ke arah Mekah. Hal ini merupakan tahapan pertama. Mu'adz ibn Zabal radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya bahwa pada mulanya mereka berkumpul menunaikan salat dengan cara sebagian dari mereka mengundang sebagian lainnya, hingga akhirnya mereka membuat kentong atau hampir saja mereka membuat kentong untuk tujuan tersebut. Kemudian ada seorang laki dari kalangan Ansar yang dikenal dengan nama Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdul Rabin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku suatu peristiwa yang jika aku tidur, niscaya aku percaya kepada apa yang aku lihat itu. Sungguhnya ketika aku dalam keadaan antara tidur dan terjaga, tiba-tiba aku melihat seorang yang memakai baju rangkap yang kedua-duanya berwarna hijau. Laki itu menghadap ke arah kiblat lalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ia membacanya dua kali hingga selesai azannya, kemudian berhenti sesaat. Setelah itu ia mengucapkan hal yang sama, hanya kali ini dia menambahkan kalimat qad qamatis salah, sungguhnya salat akan didirikan sebanyak 2 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah itu kepada Bilal. Maka Bilal menyerukan azan dengan kalimat ini. Maka Bilal adalah orang yang mula-mula menyerukan azan dengan kalimat ini. Mu'adz ibnu Zabar radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya bahwa lalu datanglah Umar ibn Khattab
dan mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya aku pun pernah bermimpi melihat seperti apa yang dilihatnya, hanya dia lebih dahulu dariku. Hal yang telah kami sebutkan di atas merupakan dua tahapan, yaitu tahapan pertama dan kedua. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an melanjutkan kisahnya bahwa pada mulanya para sahabat sering datang terlambat di tempat salat. Mereka datang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan sebagian dari salatnya. Maka seorang lelaki dari mereka bertanya kepada salah seorang yang sedang salat melalui syarat yang maksudnya ialah berapa rakaat salat yang telah dikerjakan. Lelaki yang ditanya menjawabnya dengan isyarat 1 atau 2 rakaat. Lalu dia mengerjakan sholat yang tertinggal itu sendirian. Setelah itu ia baru masuk ke dalam jamaah, menggabungkan diri bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan, lalu datanglah Mu'adz dan berkata, tidak sekali-kali ada satu tahapan yang baru yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan aku terlibat di dalamnya. Pada suatu hari ia datang sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendahulinya dengan sebagian salatnya, maka Mu'adz langsung ikut bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, bangkitlah Mu'adz melanjutkan salatnya yang ketinggalan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Mu'adz telah membuat suatu peraturan bagi kalian, maka tirulah oleh kalian perbuatan itu, yakni langsung masuk ke dalam berjamaah. Apabila imam selesai dari salatnya, baru ia menyelesaikan rakaat yang tertinggal sendirian. Hal yang ketiga ini merupakan tahapan terakhir dari salat. Keadaan atau tahapan yang dialami oleh ibadah puasa ialah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Beliau puasa 3 hari setiap bulannya, juga puasa Asyura. Kemudian Allah mewajibkan puasa atasnya melalui firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, sampai dengan firman-Nya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Pada mulanya orang yang menghendaki puasa ia boleh puasa, dan orang yang tidak ingin puasa maka ia memberi makan seorang miskin sebagai ganti dari puasanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lain, yaitu firman-Nya, barang beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, sampai dengan firman-Nya, karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Maka Allah menetapkan kewajiban puasa atas orang-orang mukmin yang sehat dan memberikan keringanan kepada orang yang sakit dan orang yang sedang berpergian, serta ditetapkan memberi makan orang miskin bagi lansia yang tidak kuat lagi melakukan puasa. Demikianlah 2 tahapan yang dialami oleh puasa. Pada mulanya mereka masih boleh makan, minum, dan mendatangi istri selagi mereka belum tidur. Tetapi apabila telah tidur, mereka dilarang melakukan hal tersebut. Kemudian ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang dikenal dengan nama Sirmah. Dia bekerja di siang harinya sambil puasa hingga petang hari. Lalu ia pulang ke rumah dan salat isya, kemudian ketiduran dan belum sempat lagi makan dan minum karena terlalu lelah hingga keesokan harinya ia melanjutkan puasanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dirinya dalam keadaan sangat kepayahan, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, kulihat dirimu tampak sangat payah dan letih. Sirmah menjawab, wahai Rasulullah, sungguhnya kemarin aku bekerja, setelah datang ke rumah aku langsung merebahkan diri karena sangat lelah, tetapi aku ketiduran hingga pagi hari dan aku terus dalam keadaan puasa. Disebutkan pula bahwa Umar telah menggauli istrinya sesudah tidur, lalu ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang telah dialaminya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian, sampai dengan firman-Nya, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari. Hadis ini diketengahkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab Sunannya dan Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya melalui hadis Al-Mas'ud dengan lafaz yang sama. Hadis ini ketengahkan pula oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui hadis Az-Zuhri dari Urwah dari Siti Aisyah yang mengatakan, kana syura'u yusamu falamma nazala fardhu Ramadan kana man syaa shama wa man syaa aftar.
pada mulanya puasa Asyura diwajibkan ketika turun wahyu yang mewajibkan puasa bulan Ramadan, maka orang yang ingin puasa Asyura boleh melakukannya, dan orang yang ingin berbuka boleh tidak puasa Asyura. Imam Bukhari sendiri meriwayatkannya pula melalui Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud dengan lafaz yang semisalnya. Wallahu a'lam. Allahumma fiqil aqwami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.